di sini bahwa ibu-ibu akan diperkuatkan bahwa di mana seorang ibu yang seorang istri yang begitu kuat terus berjuang mempertahankan keluarga yang sudah retak, yang berpecah, yang mempunyai seorang suami yang tidak karuan itu bisa sampai hari ini kami diberkati begitu berlimpah. Kami katakan di sini berlimpah bukan dalam kata finansial. Kami hari ini bisa bersatu berdua itu adalah anugerah. Saya mempunyai kehidupan masa lalu yaitu kehidupan yang tidak baik ya, suka karaoke, minum, judi dan segala macam. Kehidupan saya dengan dia lebih banyak kehidupan saya di luar kehidupan saya. Ya, pergi diskotik, karaoke dan segala macam. Tapi kehidupan yang terakhir semakin parahnya di mana saat itu menginjak dalam narkoba. Di situ saya semakin parah dan semakin parah. Saya dengan suami istri sudah berapa kali membawa mobil bersama-sama untuk mengakhiri kehidupan sebagai seorang suami istri. Tapi luar biasa, Tuhan terus mendengarkan doa istri saya. Dia terus pertahankan keluarga ini sampai di mana titiknya, di mana saat diri saya yang sudah parahnya, yang mungkin dalam hitung waktu mingguan atau mungkin bulan, boleh dikatakan saya akan tinggal lama bagaimana. Di saat itulah Tuhan bekerja, mendengar doa istri saya. Di saat itu saya mendadak didatangi ada beberapa orang dan membawa saya untuk dipulihkan di dalam satu yayasan. Selama 6 tahun saya tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan keluarga. Saya selama 6 tahun tidak boleh mengenal dunia. Disitulah saya hanya dihadapkan dengan satu Alkitab dan tembok. Disitulah saya sudah mulai belajar membaca Alkitab. Dari situlah saya sudah belajar untuk berdoa. Dan ternyata Tuhan juga mendengar doa saya. Amin. Puji Tuhan. 6 tahun berlalu di situ pergumulan di dalam, saya nggak bisa cerita terpanjang lebar karena mungkin terbatas waktunya ya Pak. Nggak apa-apa. Sampai tuntas Pak. Jadi di dalam itu benar-benar itu digembleng bahwa diri saya itu dirontokkan, diri saya seorang yang ego. Nanti akan saya bagi sedikit ya untuk ibu diceritakan bagaimana keegoisan saya, diri saya masa lalu. Bukan untuk membanggakan, tapi untuk mempermalukan iblis. Amin. Ya, kita tahu bahwa kita hari ini ada di atas ini ya untuk mempermuliakan Tuhan, untuk mempermalukan iblis. Bagaimana iblis bekerja keluarga ini mungkin hancurkan. Ya, kata di dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Hampir sejenak lagi dalam hitungan waktu mungkin keluarga ini akan binasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan mendengarkan semuanya. Dan setelah 6 tahun saya diubahkan di dalam sana, mendadak istri saya keluar di dalam pergumulan, di dalam saya pikir 6 tahun tidak pernah dibesuk. Dalam hati saya pergumulan. Mungkin istri saya sudah tidak mau saya lagi. Dalam pikiran di sana itu terjadi pergumulan. Mungkin bisnis saya sudah hancur. Mungkin anak saya sudah mengikuti jejak saya. Narkoba, minum dan segala macam. Di situ saya sudah hampir frustasi. Saya pikir keluar pasti ini sudah hancur semua. Tapi pada saatnya saya masih ingat di bulan ini, di mana saatnya waktunya untuk saya keluar. Dan hari pertama saya masuk ke dalam keluarga saya lihat semuanya, puji Tuhan, luar biasa semuanya. Istri saya baik, anak saya semua juga baik. Bukan itu saja, ternyata yang saya pedulikan mungkin oke lah keluarga bisa baik, tapi bisnisnya ternyata bisnis juga ditopang oleh Tuhan, tetap dijaga sehingga bisa berjalan terus. Haleluya. Puji Tuhan. Kan biasa dulu sebelumnya saya yang pegang bisnis, tapi ternyata saya waktu itu saya juga sangat takut kalau dia nggak keluar atau belum sembuh. Tapi puji Tuhan, ini suatu maaf nih, ini sangat luar biasa dan
semua yang dulu saya takutkan itu udah jawab semua, dan ternyata anak saya juga bisa seneng, apinya bisa mengantarkan dia ke altar. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sekali lagi buat Tuhan. Yang saya mau tanya kepada istri Pak Daniel, kok bisa nunggu begitu di dalam doa, tetap dalam pengharapan? Ini contohnya. Tidak ada yang tidak bisa buat Tuhan. Amin. Amin. Sebesar apapun masalahmu, andalkan Tuhan. Ya, saya pernah mendengar betapa, ya kalau ngomong bejat terlaluan juga ya. Kalau ini saya nggak pernah, istri sama saya nggak pernah. Saya pernah dengar, atau benar nggak ya? Saya mau tanya ini. Mungkin ini sedikit malu, tapi yang sudah lewat kan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita telanjangi iblis katanya. Amin. Iya. Lancarnya. Bener nggak bahwa pernah Pak Daniel bawa mobil, tiba-tiba waktu sama cewek, istrinya dari belakang nongol di belakang? Bener nggak sih? Jadi gini, suaminya keluar malam-malam, istrinya ada di bagasi, Ngumpet dong dulu. di dalam mobil. Waduh. Dia pulang tripping jam berapa itu? Jam berapa pulang? Kira-kira jam 2 deh. Coba bayangin, dari jam berapa Pak? Dari sore. Gila, ibu punya napas apa itu di dalam mobil ya? Dari sore sampai jam 2 di dalam mobil nggak keluar, Bu? Bukan dari sore ya, cuma dia udah keluar duluan, saya yang masuk. Oh, kok bisa kunci mobilnya? Mau kunci serap. Wah, berarti ibu-ibu dapat teknik ya, dapat ilmu. Kalau suaminya pergi, ingat bawa kunci serep. Masuk ke mobil, tidur di belakang, di bagasi. Giliran dia keluar pagi, nah halo, shalom, kan gitu kan? Luar biasa. Bagaimana aslinya hari itu? Kaget sekali. Pak Daniel kaget gak? Jangan cerita. Tapi dahsyat ya. Ini saya mau gambarkan kepada ibu-ibu. Coba lihat. 27 tahun loh. 27 tahun hidup nggak gampang untuk lalui hari seperti itu. Saya dengan istri saya kalau nggak salah kurang lebih 20 tahun ya. 18 tahun. 18 tahun lah. Kalau ini 27 tahun sengsaranya. Tapi pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Jadi saya percaya ke depan Pak saya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dia sekarang menjadi presiden chapter. Coba lihat tampangnya udah kayak pendeta kan? Ngomongnya ya, sistem bahasanya luar biasa loh. Coba. Dan saya juga pernah mendengar di dalam rehabilitasi itu lebih parah dari penjara. Kalau penjara kita tahu kita salah apa. Ini dia nggak tahu. Tiba-tiba malam-malam diangkat, dimasukin, dicemplungin ke dalam rehabilitasi. Selama 6 tahun tidak boleh ketemu istri dan anak. Coba bayangin. Di penjara kita bisa ketemu siapa aja. Setuju ya Bapak Ibu ya? Bahkan bisa pulang di penjara sekarang. Tapi ini istri, anak, orang tua nggak boleh lihat selama 6 tahun. Bahkan orang tuanya meninggal dia nggak boleh datang. Coba betapa pedih. Dia nggak gila aja. Bagus. Waduh, udah syukur buat Tuhan ya. Gila nggak Pak? Nggak. 6 tahun loh Bapak Ibu. Dia lalui satu hari demi satu hari. Dan saya percaya dokter yang menanganinya pasti memberitahukan angin sorga kepada Pak Daniel. Beberapa hari lagi Anda mau keluar. Beberapa hari Anda mau keluar. Seperti itu ya. Jadi ada pengharapan. Sampai 6 tahun coba bayangkan. Itu pun harus dipaksa keluar. Tapi pas keluar, dia berpikir istrinya udah kawin lagi. Udah pasti dong. 6 tahun. Yang kayak begini ditinggalin mah biasa kan? Tapi pas keluar masih nunggu dengan setia. Haleluya. Waduh, saya benar-benar salut loh. Yang kayak begini ditunggu 6 tahun, saya salut loh. Tapi Tuhan dahsyat ya. Dia bisa membuat istrinya setia. Mana jarang loh. Ada seorang istri mau menunggu 21 tahun plus 6 tahun yang tidak pernah ketemu. Bukan itu aja Bapak Ibu. Bisnisnya yang katanya Pak Daniel pikir pas keluar pasti hancur dong. Kan bisnis dia yang pegang.
Tapi setelah keluar Bapak Ibu, bisnisnya bukan tambah kecil. Saya dengar di Tanah Abang, tambah dahsyat bisnisnya. Wah, Tuhan itu dahsyat ya Pak. Jadi sekali lagi ini menjadi berkat buat setiap kita. Apapun permasalahan kita, ingat kalau kita bersama Tuhan, pasti kita akan bisa melewati permasalahan segalanya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak Daniel? Ibu, ada? Tuhan berkati. Ya. Terima kasih. Baik.